Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa farmasi yang berjudul Fase Gerak pada Gas Kromatografi atau GC dan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Nasyo Zaskia Zalfa, dan ada Diah Arisda, dan Hibdatul Arifah, M. Akil Zanki Islami, dan Gina Aswaraisa. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, berikut adalah sistematika penyajian inti topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tentang gas kromatografi, yang berisi pengertian fase gerak pada GC, jenis zat pembawa, syarat dan pemilihan gas pembawa, aplikasi pada GCMS. Dan materi yang kedua yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, dengan isi fase gerak pada HPLC, jenis fase gerak, syarat dan persiapan fase gerak, sistem elusi, dan degassing. Yang ketiga ada penutup, yaitu berisi perbandingan GC dan HPLC, kesimpulan, dan inti topik. Selanjutnya, masuk ke bagian materi pertama yang akan dipaparkan oleh Diah Arisda. Pengertian fase gerak. Fase gerak merupakan medium yang berfungsi membawa sampel melewati fase diam sehingga terjadi pemisahan komponen berdasarkan perbedaan interaksi masing-masing komponen dengan kedua fase tersebut. Jenis fase gerak berbeda pada setiap teknik kromatografi, di mana pada kromatografi gas atau GC, fase geraknya berupa gas pembawa, sedangkan pada High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, fase geraknya berupa cairan atau eluent. Fase gerak pada GC adalah gas inert yang berfungsi membawa sampel yang telah diuapkan melalui kolom kromatografi. Fase gerak berperan dalam mengangkut sampel, membantu pemisahan komponen, dan menghasilkan kromatogram yang baik. Contoh gas pembawa yang sering digunakan adalah helium, nitrogen, dan hidrogen. Diagram sistem GC. Pada gas kromatografi atau GC, gas pembawa mengalir membawa sampel yang telah diuapkan menuju kolom pemisahan. Komponen sampel dipisahkan berdasarkan sifat volatilitas dan interaksinya dengan fase diam. Kemudian dideteksi dan ditampilkan dalam bentuk kromatogram. Peran gas pembawa atau fase gerak dalam GC. Gas pembawa atau karir gas berfungsi sebagai fase gerak yang membawa sampel melalui kolom kromatografi. Jenis dan laju alir gas pembawa memengaruhi efisiensi pemisahan, waktu retensi, serta bentuk puncak kromatogram. Gas yang umum digunakan yaitu helium, nitrogen, dan hidrogen. Berikut ada parameter dari GC. Yang pertama itu ada carrier gas yang berfungsi membawa sampel yang telah diuapkan melalui kolom menuju detektor. Nah, terus yang kedua itu ada flow control, berfungsi mengatur kecepatan pergerakan sampel dalam kolom sehingga memengaruhi waktu retensi dan efisiensi pemisahan. Terus ada pressure control, dia berfungsi mengontrol kecepatan aliran gas pembawa dan menjaga kestabilan sistem GC. Terus ada injektor, yang berfungsi sebagai tempat memasukkan sampel dan menguapkannya sebelum masuk ke kolom. Lalu ada kolom GC yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan komponen sampel berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam. Terus ada oven yang mengontrol volatilitas senyawa, waktu retensi, dan efisiensi pemisahan. Ada detektor yang berfungsi mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat direkam. Nah, yang terakhir ada fase diam yang berfungsi berinteraksi dengan anilit sehingga menentukan selektivitas dan kualitas pemisahan. Nah, pada slide ini ditampilkan beberapa jenis gas pembawa atau carrier gas yang umumnya digunakan dalam gas kromatografi, yaitu ada helium, nitrogen, ada hidrogen juga, dan argon. Nah, setiap gas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Yang pertama ada helium. Helium ini merupakan gas pembawa yang paling sering digunakan karena dia bersifat inert, aman, dan mampu memberikan efisiensi pemisahan yang baik. Nah, oleh karena itu, helium banyak digunakan pada sistem GCMS dan analisis residual solvent.
Terus ada nitrogen. Nitrogen juga bersifat inert serta lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Tetapi kecepatan analisisnya lebih lambat dibandingkan helium dan hidrogen, sehingga waktu pemisahan menjadi lebih panjang. Terus yang ketiga ada hidrogen. Hidrogen dapat menjadi alternatif helium karena menghasilkan analisis yang lebih cepat dan biaya operasional yang lebih rendah. Tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus karena sifatnya yang mudah terbakar. Contohnya itu alternatif helium untuk analisis residual solvent dengan waktu analisis lebih cepat. Terus yang terakhir ada argon. Argon merupakan gas inert dan stabil. Argon ini digunakan pada aplikasi kromatografi tertentu karena tidak bereaksi dengan komponen sampel selama proses analisis. Contohnya analisis impuritas dan metabolit obat pada GCMS atau MS. Lalu ada syarat fase geraknya. Yang pertama itu ada bersifat inert. Jadi dia tidak bereaksi dengan sampel fase dia maupun instrumen GC. Umumnya itu digunakan helium dan nitrogen. Terus kemurniannya itu harus tinggi. Umumnya digunakan gas dengan kemurnian lebih dari 99,99%. Pengotor seperti O2, H2O, dan hidrokarbon itu dapat merusak kolom serta meningkatkan noise detector. Terus kering dan bebas kontaminan. Jadi kelembapan dan oksigen harus sangat rendah. Sistem biasanya dilengkapi trap atau filter untuk menyerap air, oksigen, dan hidrokarbon. Nah, lalu alirnya itu stabil. Aliran gas harus konstan agar waktu retensi reproduksibel dan hasil analisis konsisten. Terus ada kompatibel dengan detektor. Pemilihan gas harus sesuai dengan detektor, misalnya helium dan hidrogen umum digunakan pada GCMS dan FID, sedangkan argon dapat digunakan pada beberapa aplikasi khusus seperti ECD. Terus dia harus aman dan ekonomis. Helium aman tapi mahal. Hidrogen lebih cepat dan murah namun mudah terbakar, sedangkan nitrogen lebih murah tetapi waktu analisisnya lebih lama. Akibat jika syaratnya tidak terpenuhi. Pertama, misal bersifat tidak inert. Ini terjadi reaksi antara gas pembawa dan analit. Justru puncak kromatogramnya bisa berubah atau hilang. Nah, kalau kemurniannya rendah, muncul puncak pengotor. Terus sensitivitas detektornya itu dia menurun. Kalau dia mengandung air dan oksigen, kolomnya bisa cepat rusak, fase diamnya tuh bisa mengalami oksidasi, terus umur si kolomnya menjadi lebih pendek. Kalau laju alirannya tidak stabil, waktu retensi bisa bergeser, hasil analisis bisa sulit direproduksi. Kalau tidak kompatibel dengan detektor, reseptor detektor bisa menjadi tidak optimal, terus akurasi hasil analisisnya bisa menurun. Nah, dia juga tidak aman digunakan, jadi ada risiko kebakaran atau ledakan meningkat, kan bahkan membahayakan operator laboratorium. Pemilihan gas pembawa pada GCMS. Pada GCMS, fase geraknya berupa gas pembawa atau carrier gas. Gas ini berfungsi membawa analit melewati kolom menuju detektor tanpa bereaksi dengan sampel, sehingga sifat kimia analit tetap terjaga selama proses analisis. Dalam memilih gas pembawa, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kompatibilitas dengan kolom dan detektor, kemampuan menghasilkan pemisahan yang baik, kecepatan analisis, sensitivitas, serta aspek keamanannya. Gas yang paling sering digunakan adalah helium, karena bersifat inert dan memberikan hasil yang stabil. Selain itu, hidrogen juga dapat digunakan karena mampu mempercepat proses analisis, tetapi penggunaannya memerlukan perhatian lebih karena mudah terbakar. Dengan pemilihan gas pembawa yang tepat, akan diperoleh resolusi yang baik, waktu retensi yang optimal, sensitivitas analisis yang tinggi, serta puncak kromatogram yang tajam dan simetris. Selanjutnya, slide ini akan menjelaskan mengenai fase gerak atau mobile phase pada HPLC. Fase gerak merupakan pelarut yang mengalir secara terus-menerus di dalam sistem HPLC untuk membawa analit melewati kolom hingga menuju detektor. Namun, fungsinya bukan hanya karena sebagai pembawa. Selama analit melewati kolom,
akan terjadi interaksi antara analit, fase gerak, dan fase diam. Perbedaan kekuatan interaksi inilah yang menyebabkan setiap senyawa keluar dari kolom pada waktu yang berbeda sehingga proses pemisahan dapat terjadi. Oleh karena itu, fase gerak memiliki peran yang sangat penting, yaitu membawa analit, mengontrol waktu retensi, meningkatkan resolusi pemisahan, dan menentukan kualitas kromatogram yang dihasilkan. Agar proses pemisahan berlangsung optimal, fase gerak harus memiliki kemurnian yang tinggi, stabil, tidak bereaksi dengan analit, mampu melarutkan sampel dengan baik, serta kompatibel dengan kolom dan detektor. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan analisis HPLC sangat dipengaruhi oleh pemilihan fase geraknya. Selanjutnya terdapat beberapa jenis fase gerak pada HPLC. Nah, jenis-jenis fase gerak pada HPLC ini diklasifikasikan berdasarkan metode pemisahannya dan metode jenis larutnya. Nah, pada jenis fase gerak HPLC berdasarkan metode pemisahannya terdapat 3 jenis fase gerak HPLC, yaitu fase terbalik, fase normal, dan kromatografi penukar ion. Fase terbalik yaitu merupakan metode HPLC yang paling banyak digunakan. Fase gerak bersifat polar berupa air atau larutan buffer yang dikombinasikan dengan pelarut organik seperti metanol dan asetonitril yang sifatnya itu polar. Dan dia digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa dengan tingkat kepolaran yang berbeda. Selanjutnya yaitu fase normal, itu menggunakan fase gerak nonpolar seperti heksana, heptana, atau kloroform. Fase normal ini digunakan untuk pemisahan senyawa yang larut organik dengan fase diam yang bersifat polar. Fase gerak selanjutnya yaitu kromatografi penukar ion. Fase gerak ini berupa larutan buffer dengan pH dan kekuatan ion tertentu. Dan dia digunakan untuk pemisahan senyawa bermuatan seperti asam amino, peptida, dan protein. Selanjutnya, jenis-jenis fase gerak HPLC berdasarkan jenis pelarutnya, yaitu terdapat fase gerak berbasis air, fase gerak organik, fase gerak buffer, dan fase gerak campuran. Fase gerak berbasis air yaitu menggunakan air murni atau air yang telah dimurnikan sebagai komponen fase gerak. Umumnya digunakan pada HPLC fase balik dan sering dicampur dengan pelarut organik untuk mengatur kepolaran fase gerak. Selanjutnya itu ialah fase gerak organik, yaitu menggunakan pelarut organik seperti metanol, asetonitril, dan tetrahidrofuran. Dan dia berfungsi mengubah kekuatan elusi dan membantu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diam. Selanjutnya yaitu fase gerak buffer. Mengandung larutan penyangga seperti buffer fosfat, asetat, atau format. Digunakan untuk mengontrol pH fase gerak sehingga meningkatkan kestabilan dan reproduksibilitas pemisahan, terutama untuk senyawa yang dapat terionisasi. Selanjutnya itu fase gerak campuran, merupakan kombinasi atau campuran antara air, buffer, dan pelarut organik. Jenis ini paling sering digunakan dalam HPLC karena komposisinya dapat disesuaikan untuk memperoleh selektivitas dan resolusi pemisahan yang optimal. Nah, kemudian terdapat teknik elusi pada fase gerak. Nah, umumnya terdapat 2 metode elusi, yaitu isokratik dan gradien. Nah, pada metode elusi isokratik, metode HPLC menggunakan komposisi fase gerak tetap selama analisis. Contohnya itu pemisahan paracetamol menggunakan campuran metanol air dengan perbandingan 70:30 dari awal hingga akhir proses. Nah, komposisi pelarut tidak berubah sehingga cocok untuk sampel dengan komponen yang memiliki polaritas relatif mirip. Selanjutnya yaitu metode elusi gradien. Metode HPLC yang menggunakan komposisi fase gerak yang berubah secara bertahap selama analisis. Contohnya analisis campuran senyawa dalam ekstrak tanaman dengan komposisi fase gerak metanol banding air dari 20:80 menjadi 80:20 dalam waktu 30 menit. Peningkatan persentase metanol membantu mempercepat elusi senyawa yang lebih nonpolar sehingga pemisahan menjadi lebih efektif. Selanjutnya itu persiapan pada fase gerak HPLC sebelum digunakan. Nah, tujuannya yaitu untuk
dapat menganalisis HPLC yang lebih optimal. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan dan pencampuran pelarut, yaitu dengan cara menentukan jenis serta komposisi pelarut sesuai metode analisis. Selanjutnya yaitu pengaturan pH dan penambahan buffer. Dilakukan untuk menjaga kestabilan analit dan memperoleh pemisahan yang optimal. Kemudian juga dilakukan filtrasi, yaitu menghilangkan partikel menggunakan membran filter dengan ukuran lebih kurang 0,22 sampai dengan 0,45 mikrometer dengan tujuan untuk mencegah penyumbatan kolom. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu degassing, merupakan proses menghilangkan gelembung udara atau gas yang terperangkap dalam fase gerak atau solvent. Nah, selanjutnya itu syarat fase gerak pada HPLC. Nah, syarat fase gerak pada HPLC yaitu harus memiliki kemurnian tinggi. Fase gerak harus bebas dari partikel, gas terlarut, dan zat pengotor karena dapat mengganggu detektor serta menyebabkan penyumbatan kolom. Selanjutnya mampu melarutkan analit dengan baik. Fase gerak harus dapat melarutkan sampel secara sempurna agar analit dapat terbawa melewati kolom dan mengalami pemisahan secara optimal. Kemudian dia juga tidak bereaksi dengan analit maupun fase diam. Kemudian juga fase gerak pada HPLC harus memiliki viskositas yang rendah. Kemudian juga memiliki pH dan kestabilan yang sesuai. pH fase gerak harus dikontrol agar analit tetap stabil. Kemudian dia juga harus kompatibel dengan sistem deteksi. Fase gerak tidak boleh memberikan gangguan terhadap detektor. Misalnya memiliki absorbansi UV yang rendah apabila menggunakan detektor UV. Nah, selanjutnya terdapat parameter pada fase gerak HPLC. Nah, yang pertama itu ada komposisi pelarut. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk menentukan waktu retensi dan resolusi pemisahan. Kemudian terdapat polaritas yaitu menentukan kekuatan elusi analit. Kemudian terdapat pH fase gerak mengontrol ionisasi analit sehingga memengaruhi retensi. Kemudian terdapat buffer yaitu untuk menjaga pH tetap konstan dan memperbaiki bentuk puncak. Kemudian terdapat kekuatan elusi yang fungsi utamanya yaitu mengatur kemampuan fase gerak membawa analit keluar dari kolom. Selanjutnya yaitu laju alir, yaitu untuk mempengaruhi waktu analisis dan tekanan sistem. Kemudian jenis pelarut yaitu untuk menentukan selektivitas dan kompatibilitas metode. Kemudian ada parameter kemurnian pelarut yaitu untuk mencegah munculnya pengotor dan noise kromatogram. Kemudian ada filtrasi, yaitu untuk menghilangkan partikel yang dapat menyumbat kolom. Kemudian terdapat degassing, yaitu menghilangkan gas terlarut agar aliran tetap stabil. Kemudian terdapat mode elusi, yaitu mengoptimalkan pemisahan senyawa dengan polaritas berbeda. Pada fase gerak HPLC terdapat tahapan penting yang disebut dengan degassing. Degassing adalah proses menghilangkan gelembung udara atau gas yang terlarut di dalam fase gerak atau pelarut. Proses ini penting karena keberadaan gas dapat mengganggu kinerja sistem HPLC, terutama pada pompa dan detektor, sehingga hasil analisis menjadi tidak stabil. Tujuan degassing yang pertama yaitu mencegah fluktuasi tekanan pada sistem HPLC. Ketika gelembung gas masuk ke pompa, aliran fase gerak menjadi tidak konstan, sehingga tekanan sistem dapat berubah-ubah. Yang kedua yaitu menghindari terbentuknya puncak kromatogram yang tidak tepat. Gelembung udara dapat menyebabkan gangguan pada sinyal detektor sehingga muncul noise, spike, atau bentuk puncak yang tidak normal. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja detektor. Detektor dapat memberikan respon yang lebih stabil apabila fase gerak bebas dari gelembung gas. Yang keempat yaitu membantu mencegah masalah pada sistem kromatografi seperti penyumbatan dan ketidakstabilan aliran. Karena itulah sebelum digunakan fase gerak biasanya harus melalui proses degassing terlebih dahulu. Selanjutnya, terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk melakukan degassing. Yang pertama yaitu ada vakum degassing. Pada metode ini, fase gerak dialirkan melalui membran yang berada dalam kondisi vakum. Karena adanya perbedaan tekanan, gas yang terlarut akan berdifusi keluar dari pelarut. Metode ini cukup efektif dan banyak digunakan pada sistem HPLC modern. Yang kedua ada ultrasonikasi. Metode ini menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik membantu melepaskan dan memecahkan gelembung gas yang terlarut sehingga gas dapat keluar dari larutan.
Biasanya dilakukan menggunakan ultrasonic bath. Yang ketiga ada sparging helium. Metode ini dilakukan dengan mengalirkan gas helium ke dalam fase gerak selama beberapa menit. Helium akan menggantikan udara atau gas terlarut, sehingga kandungan gas dalam pelarut berkurang. Yang keempat ada inline degasser. Inline degasser dipasang langsung pada instrumen HPLC. Fase gerak dialirkan melalui membran permeabel terhadap gas yang berada dalam kondisi vakum, sehingga gas dapat keluar secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung. Di antara metode tersebut, inline degasser merupakan metode yang paling banyak digunakan pada instrumen HPLC modern karena praktis dan efisien. Setelah fase gerak dipastikan bebas dari gelembung gas melalui proses degassing, langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana fase gerak digunakan selama proses pemisahan, yaitu melalui sistem elusi. Selanjutnya, sistem elusi pada HPLC. Jadi pada HPLC terdapat dua sistem elusi utama yang digunakan untuk mengatur komposisi fase gerak selama proses pemisahan analit. Yang pertama itu ada isokratik system, yaitu sistem isokratik dalam proses pemisahannya menggunakan pelarut dengan komposisi yang sama atau perbandingannya tetap dan konstan setiap waktunya. Yang kedua ada gradient system, yaitu sistem gradient ini dalam prosesnya fase gerak atau mobile phase dipompa dengan perbandingan setiap pelarut yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Sistem isokratik memiliki kemampuan pemisahan yang kurang signifikan dibandingkan dengan sistem gradient. Hal ini mengakibatkan sistem isokratik memiliki puncak kromatogram yang lebih lebar dibandingkan gradient. Berikut dapat dilihat perbandingan antara elusi isokratik dan elusi gradient. Elusi isokratik memiliki prinsip komposisi fase gerak tetap selama analisis, sedangkan gradient komposisi fase gerak berubah secara bertahap selama analisis. Mekanismenya pada isokratik, semua senyawa di elusi menggunakan fase gerak dengan komposisi yang sama. Pada gradient, kekuatan fase gerak ditingkatkan dengan menaikkan proporsi pelarut organik. Contoh pada isokratik, metanol dibanding air dengan perbandingan 80:20 tetap selama satu run. Pada gradient, metanol meningkat dari 10% menjadi 98% dalam 20 menit. Keunggulannya pada isokratik metodenya sederhana, mudah dioperasikan, biaya lebih rendah. Pada gradient, keunggulannya mempercepat elusi senyawa yang tertahan kuat, meningkatkan resolusi pemisahan, menghasilkan puncak yang lebih sempit dan tinggi, memperbaiki bentuk puncak atau peak shape. Kekurangannya pada isokratik yaitu resolusi beberapa senyawa kurang baik. Puncak yang muncul belakangan cenderung lebih lebar dan datar atau peak broadening. Pada gradient, kekurangannya itu metode lebih kompleks, memerlukan optimasi kondisi yang lebih banyak. Elusi isokratik cocok untuk campuran sederhana dengan rentang polaritas yang sempit, sedangkan elusi gradient cocok untuk campuran kompleks dengan rentang polaritas yang luas. Kekuatan elusi dipengaruhi oleh jenis dan polaritas pelarut yang digunakan. Semakin tinggi kekuatan elusi, semakin cepat analit terelusi dari kolom. Selanjutnya, berikut adalah contoh kromatogram isokratik dibandingkan dengan gradient. Jadi pada isokratik dapat dilihat bahwa puncak kromatogram cenderung lebih lebar. Waktu retensi puncak terakhir juga lebih lama, yaitu sekitar 25,92 menit. Hal ini menunjukkan bahwa proses elusi berlangsung lebih lambat. Pada gradient, puncak kromatogram terlihat lebih tajam dan sempit. Waktu retensi puncaknya terakhir berkurang menjadi sekitar 23,91 menit. Selain itu, efisiensi pemisahan dan resolusi juga meningkat. Hal ini terjadi karena presentasi pelarut organik meningkat selama analisis, sehingga kekuatan elusi menjadi lebih besar. Akibatnya, analit lebih cepat keluar dari kolom dan menghasilkan pemisahan yang lebih baik. Pada gambar ini, dapat disimpulkan bahwa pada elusi gradient, persentase aseton nitril meningkat selama analisis sehingga kekuatan elusi bertambah. Akibatnya senyawa alkil benzena yang bersifat nonpolar lebih cepat terelusi, waktu retensi menurun, dan puncak kromatogram menjadi lebih tajam dibandingkan elusi isokratik. Perbedaan fase gerak GC dan HPLC. Slide ini menjelaskan perbedaan fase gerak pada GC dan HPLC. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada wujud fase geraknya. Pada GC, fase gerak merupakan gas pembawa seperti helium, hidrogen, dan nitrogen. Sedangkan pada HPLC, fase geraknya berupa pelarut cair.
Perbedaan ini menyebabkan jenis senyawa yang dianalisis juga berbeda. Gizi lebih cocok digunakan untuk senyawa yang mudah menguap atau volatil dan tahan terhadap suhu tinggi karena proses pemisahannya melibatkan pemanasan. Sebaliknya, HPLC lebih sesuai untuk senyawa yang tidak mudah menguap, bersifat polar, maupun termolabil karena tidak memerlukan suhu yang tinggi. Selain itu, faktor yang memengaruhi pemisahan juga berbeda. Pada gizi, pemisahan dipengaruhi oleh jenis gas pembawa dan suhu kolom. Sedangkan pada HPLC dipengaruhi oleh komposisi fase gerak serta interaksinya dengan fase diam. Jadi pemilihan metode analisis harus disesuaikan dengan karakteristik senyawa yang akan dianalisa. Selanjutnya, aplikasi dalam farmasi. Pada bidang farmasi, baik gizi maupun HPLC memiliki aplikasi yang sangat luas, tetapi penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik senyawa yang dianalisis. Gizi umumnya digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat volatil, misalnya untuk mengidentifikasi senyawa obat, menguji kemurnian bahan baku, menganalisis residu pelarut, mendeteksi impuritas dan nitrosamin, serta melakukan pengendalian mutu atau quality control di industri farmasi. Sementara itu, HPLC lebih banyak digunakan untuk analisis senyawa yang tidak mudah menguap, seperti penetapan kadar bahan baku, obat, atau API, analisis sediaan farmasi, identifikasi dan pemisahan komponen obat, analisis senyawa bioaktif dari bahan alam, hingga penelitian, pengembangan, dan pengendalian mutu produk farmasi. Dengan demikian, meskipun kedua metode sama-sama digunakan dalam analisis farmasi, pemilihannya bergantung pada sifat fisik dan kimia senyawa yang akan dianalisis. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan yaitu yang pertama, fase gerak berfungsi membawa analit melalui fase diam sehingga terjadi pemisahan komponen. Fase gerak pada GC berupa gas pembawa inert yang digunakan untuk analisis senyawa volatil. Fase gerak pada HPLC berupa pelarut cair yang digunakan untuk analisis senyawa non-volatil dan termolabil. Perbedaan utama GC dan HPLC terletak pada wujud fase geraknya, yaitu gas dan cair, yang memengaruhi proses pemisahan. Dalam farmasi, GC digunakan untuk analisis residual, solvent, dan impuritas, sedangkan HPLC digunakan untuk penetapan kadar obat dan pengendalian mutu produk farmasi. Inti topik dari materi kami yaitu fase gerak merupakan komponen penting yang membawa analit melewati fase diam sehingga terjadi proses pemisahan. Pada GC, fase gerak berupa gas pembawa inert, helium, H2, N2 yang memengaruhi efisiensi pemisahan dan waktu retensi. Pada HPLC, fase gerak berupa pelarut cair yang komposisi, pH, polaritas, dan laju alirnya sangat menentukan kualitas pemisahan. Pemilihan fase gerak yang tepat akan menghasilkan resolusi yang baik, waktu analisis yang optimal, dan kromatogram yang akurat. Dengan demikian, keberhasilan analisis GC maupun HPLC sangat bergantung pada pemilihan dan pengelolaan fase gerak yang sesuai dengan karakteristik analit dan metode yang digunakan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.